Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu fasilitator, yaitu Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, dan bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Wandi Wardiana Rahayu SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus pada pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 ini yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Adapun menu pemaparan pada koneksi antar materi modul 3.2 ini yaitu yang pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana implementasinya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Menu kedua yaitu mengenai penjelasan dan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Menu pemaparan yang ketiga yaitu hubungan antara modul 3.2 dengan modul lainnya yang didapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan menu yang keempat yaitu hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini serta pemikiran yang sudah berubah setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, kita akan masuk pada menu yang pertama yaitu mengenai kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di sekolah. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, seperti kita ketahui bersama bahwa sekolah merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini sering berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Adapun unsur-unsur biotik di lingkungan sekolah yaitu murid, sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua siswa, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Adapun unsur abiotik yang terdapat di sekolah yaitu seperti keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Layaknya suatu ekosistem pada sekolah, faktor biotik dan abiotik tersebut disebut sebagai sumber daya. Diperlukan manajemen untuk mengelola sumber daya tersebut agar sumber daya tersebut mampu dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Berbicara mengenai manajemen atau tata kelola sekolah, menurut Green dan Haynes, pada tahun 2010 ada dua pendekatan dalam mengelola sumber daya. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Pendekatan ini lebih terfokus pada masalah, mengidentifikasi kekurangan, fokus mencari bantuan, merancang program untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang melaksanakan proyek. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Pendekatan ini lebih fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pengembangan komunitas berbasis aset dapat mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pada modul 3.2 disampaikan bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah terbagi 7 modal atau kekuatan. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat
modal politik, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal lingkungan, dan yang ketujuh modal finansial. Apabila sumber daya berupa 7 modal kekuatan tersebut dikelola dengan melakukan pendekatan berbasis kekuatan, maka kemungkinan peluang terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan akan terwujud. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, kita akan masuk pada menu pemaparan yang kedua, yaitu penjelasan dan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Seperti yang dipaparkan pada menu pemaparan 1, bahwa sekolah memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik yang selaras dan harmonis. Perlu memiliki suatu pengelolaan yang baik agar sumber daya tersebut mampu dimanfaatkan secara optimal. Adapun pendekatan yang ideal dilakukan oleh sekolah dalam mengelola sumber daya, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset. Berikut ini adalah contoh pengelolaan sumber daya yang dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Modal yang pertama yaitu modal manusia. Dalam pengelolaan modal manusia diperlukan strategi yang dapat memberikan kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk mengembangkan kompetensinya, sehingga dengan demikian modal manusia ini bisa berkembang dan mengalami peningkatan kualitas. Modal yang kedua yaitu modal sosial. Pengelolaan modal ini perlu dipupuk dengan cara sekolah membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi peningkatan kualitas sekolah dan demi terjaminnya keberlangsungan sekolah dengan dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang terdapat di sekitar sekolah. Modal yang ketiga yaitu modal fisik. Modal fisik yang dimiliki oleh sekolah seperti gedung dan prasarana yang lainnya yang dimiliki oleh sekolah harus mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler. Modal yang keempat yaitu modal politik. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh stakeholder dalam kasus ini yaitu kepala sekolah harus merupakan kebijakan-kebijakan yang dapat mendatangkan manfaat positif bagi seluruh sekolah, sehingga dengan demikian yang diambil mampu mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Modal kelima yaitu modal agama dan budaya. Lingkungan sekolah yang berdekatan dengan pesantren harus dijadikan modal kekuatan bagi sekolah dalam memanfaatkan modal agama dan budaya, sehingga dengan cara tersebut dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Modal yang keenam yaitu modal lingkungan. Lingkungan sekolah yang asri dan tenang mampu dijadikan tempat belajar yang kondusif serta ideal. Hal ini tentu menjadi kekuatan utama bagi sekolah karena jarang sekali sekolah yang memiliki lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, sehingga lingkungan sekolah yang aman, nyaman, asri, tenang, dan menyenangkan merupakan lingkungan sekolah yang ideal untuk menimba ilmu. Dan modal yang ketujuh yaitu modal finansial. Dana bantuan operasional siswa atau BOS dan dana bantuan operasional peserta didik atau BOPD merupakan sumber dana yang harus dioptimalkan penggunaannya demi terpenuhinya pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu pula, apabila ada tambahan-tambahan dana yang berasal dari luar sumber tersebut bisa dipergunakan untuk kemajuan sekolah seperti dana dari alumni-alumni. Para bapak dan ibu, pada saat ini kita akan memasuki menu pemaparan yang ketiga, yaitu hubungan antara modul 3.2 dengan modul sebelumnya yang telah dipelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 3.2 ini merupakan submodul ke-9 yang telah saya pelajari selama mempelajari modul pada pendidikan guru penggerak ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, kita sudah mempelajari mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching, dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tentu saja modul-modul ini
sebelum modul 3.2 memiliki keterkaitan yang erat dengan modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berikut ini saya paparkan hubungan modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara memberi pengetahuan bagi guru penggerak bahwa kodrat anak dan kodrat zaman harus dituntun oleh guru dengan tidak melupakan budaya dan kemajuan teknologi. Tentu saja modul ini sangat berhubungan dengan bagaimana tata kelola seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sekolahnya sehingga selalu berpihak pada murid. Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak sangat menginspirasi seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang terdapat di lingkungan sekolah. Dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah, seorang pemimpin harus menjunjung tinggi nilai-nilai seperti inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Selain itu pula, dalam mengembangkan pengelolaan sumber daya, pemimpin harus memerankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Pemimpin harus memiliki visi yang jauh ke depan namun juga dapat dilaksanakan secara rasional oleh seluruh warga sekolah. Hal ini menyebabkan dalam melaksanakan peran sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam, maka pemimpin harus senantiasa memperhatikan visi yang relevan bagi sekolah sesuai yang telah dipelajari pada modul 1.3. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif sudah tentu harus selalu diimplementasikan dalam setiap kegiatan di sekolah. Dalam mengelola lingkungan sekolah, baik unsur biotik dan abiotik, budaya positif harus diutamakan untuk menumbuh kembangkan hal-hal yang kelak akan bermanfaat bagi masa depan murid. Selain itu juga dengan menumbuh kembangkan budaya positif yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah akan mengakibatkan lahirnya generasi-generasi unggul yang diharapkan dapat memajukan bangsa. Modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengelola sumber daya berupa modal manusia, objek utama dalam pendidikan yaitu murid. Pengelolaan sumber daya khususnya murid yang dipandu atau dituntun oleh guru dan dibantu oleh seluruh warga sekolah akan lebih optimal apabila menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Dalam mengelola sumber daya khususnya modal sosial yaitu modal manusia, tidak kalah penting dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, pembelajaran sosial emosional harus ditekankan untuk mengimbangi pembelajaran berdiferensiasi yang bersifat pada keilmuan, sedangkan pembelajaran sosial dan emosional lebih bersifat pada penebalan karakter serta hati nurani. Modul 2.3 mengenai coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi sistematis dengan fokus pada solusi masalah, berorientasi pada hasil untuk membantu seseorang belajar secara mandiri tanpa ada kesan mengajari. Dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin dan pengelolaan sumber daya, seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan coaching sehingga dalam kemampuan yang dimilikinya mampu menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seluruh warga sekolah, sehingga dengan demikian sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat dimaksimalkan untuk kemajuan pendidikan dan sekolah. Modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan atau cara mengambil keputusan yang baik agar seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat dimaksimalkan untuk kemajuan sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat tentu saja akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara pengelolaan seseorang pemimpin terhadap sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Maka dari itu, dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin jelas harus memiliki metode pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat.
Para bapak dan ibu, untuk selanjutnya kita akan memasuki menu pemaparan keempat, yaitu bagaimana dampak yang terjadi sebelum dan sesudah mengikuti modul 3.2 serta pemikiran yang berubah setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 mengenai pengelolaan sumber daya, sudut pandang saya mengenai sumber daya lebih mengarah pada kelemahan yang dimiliki oleh sekolah. Hal itu tentu saja membuat adanya perasaan pesimis yang dimiliki oleh diri saya dalam mengelola sumber daya, karena adanya kekhawatiran akan hambatan yang akan dihadapi dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini menyebabkan dalam mengelola sumber daya yang terdapat di sekolah, saya kurang mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah. Namun setelah saya mempelajari modul dan dipadu-padankan dengan kegiatan kolaborasi dan elaborasi pada modul 3.2, terdapat perubahan yang mencerahkan pada pengetahuan saya. Sudut pandang saya menjadi pada sudut pandang pada kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Hal ini membuat saya merasa optimis dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, sehingga saya mampu melihat peluang-peluang dan berbagai kemungkinan dalam mengelola sumber daya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah. Hal ini menjadikan saya memiliki keyakinan akan mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, alhamdulillah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 3.2 telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.